Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu sehingga kalian bisa terus mengikuti pembelajaran ini dengan baik, ya. Oke. Nah, seperti kalian lihat di layar, bahwasanya kita di sini akan membahas mengenai satuan waktu, yaitu jam dan menit pada tema 6 subtema 1. Oke. Nah, ini juga termasuk bagian dari tema 6 ya, yang sudah kita bahas, yaitu mengenai energi dan perubahannya. Gitu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai menit, kita akan bahas jam dan menit gitu ya. Nah, antar satuan itu sebenarnya memiliki hubungan satu sama lain gitu. Nah, kita lihat ya di layar. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sehingga 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Nah, 1 hari ada berapa jam? 24 jam dan 1 minggu ada 7 hari. Nah, hubungan antar satuan waktu ini harus kalian hafalkan ya. Kalian harus tahu. Karena ini sangat penting. Sehingga nanti kalian bisa menentukan 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik gitu. Karena ini juga penting ya. Ayo kita ulangi ya supaya kalian ingat. 1 menit berapa? 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Dan 1 hari sama dengan 24 jam. Dan yang terakhir 1 minggu sama dengan 7 hari. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, lanjut yaitu sekarang jam. Nah, kalian coba deh amati gambar di samping. Apakah kalian tahu benda apa tersebut? Mungkin kalian sudah tahu ya, sudah sering melihat ini di rumah, bahkan di sekolah dan di tempat-tempat umum kalian menemui benda tersebut. Ya, benda tersebut disebut jam dinding. Ya, spesifiknya jam dinding. Nah, coba amati apa saja bagian-bagian dari jam di samping. Nah, kalau kalian melihat di situ, dilihat secara sekilas, oh ada angka-angka Bu, angka 1 sampai 12 dan ada jarum jam di tengahnya gitu. Nah, apa sih manfaat dari jarum jam dan angka-angka yang ada di jam tersebut? Nah, kita akan membahas hal ini di slide selanjutnya ya, oke? Nah, pada jam terdapat betul, yaitu angka dan jarum. Ada jarum pendek, ada jarum panjang, dan ada jarum yang lebih tipis dari jarum lainnya. Gitu. Nah, angka-angka pada jam ini menunjukkan satuan waktu, yaitu menunjukkan apa? Satuan jam. Dan untuk jarum panjangnya ini menunjukkan satuan menit. Ya. Nah, dapat kita simpulkan ya supaya kalian ingat, jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum tipis yang lebih tipis itu menunjukkan detik. Tuh, oke, diulang ya. Jarum pendek menunjukkan apa? Jam. Jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum panjang yang lebih tipis itu menunjukkan detik. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah membahas mengenai jam dan menit ya. Nah, supaya kalian lebih memahami, ayo kita fokus ke bagian jam. Nah, tadi jarum apa sih yang menunjukkan jam? Jarum pendek. Jarum pendek di sini menunjukkan jam. Jarum pendek berpindah satu angka setiap 1 jam. Nah, jarum pendek tadi menunjukkan apa? Jam ya. Nah, ketika jarum pendek itu berpindah dari angka 1 ke angka lainnya, contoh ke angka 8 terus ke angka 9, itu berarti sudah berpindah 1 jam gitu. Jadi sudah melampaui waktu, yaitu satu jam lamanya gitu. Nah, contohnya gini supaya mudah. Kalian
belajar dari kalian lihat jamnya, oh jam 8, ya seperti pada gambar. Terus waktu kalian selesai belajar kok jarum pendeknya berubah di angka 9. Itu artinya kalian sudah belajar selama satu jam, karena jarum pendek itu bergerak setiap 1 jam ke setiap angkanya. Seperti itu ya, paham ya? Oke, lanjut ke bagian selanjutnya yaitu menit. Nah, coba kalian perhatikan. Itu ada gambar jambu, terus ada angka-angka merah di luarnya. Nah, angka-angka merah itu nggak ada ya, maksudnya kalau di jam dinding sendiri itu tidak ada. Cuman itu berguna untuk membantu kalian untuk mengetahui menit ya. Nah, gini, tadi jarum yang menunjukkan menit apa? Jarum panjang ya. Nah, jarum panjang yaitu menunjukkan menit. Jarum panjang berpindah 1 angka setiap 5 menit. Nah, tadi kalau jarum pendek itu berpindah ke setiap angkanya itu setiap 1 jam. Kalau jarum panjang itu berpindah setiap 5 menit. Nah, coba ya perhatikan dengan baik supaya kalian memahami di sini. Nah, di situ di angka 12 itu ada sama dengan kalau dimenitkan itu 0 gitu ya. 0 gitu. Kalau misalkan di 1 ada angka 5, Bu, maksudnya apa ya, Bu? Gitu ya. Oke. Jadi ketika misalkan jarum panjang itu di angka 5 nih, gitu ya. Dan jarum pendek itu ada di angka 10. Oh enggak, wes, gini aja, sesuai dengan contoh di gambar ya. Jarum pendeknya itu, Bu, di angka 10. Jarum panjangnya ada di angka 12. Nah, itu berarti menunjukkan bahwasanya jamnya jam berapa? Jam 10. Menitnya menit berapa? Di situ 0 di situ menitnya 0. Berarti jam 10.00. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, kalau misalkan jarum panjangnya ada di 2, itu berarti berapa ya, Bu? Oke. Kalau gini, tadi jarum pendeknya di mana? Di angka 10 ya. Jarum pendek di angka 10 berarti jamnya jam berapa? Jam 10. Karena kenapa? Karena jarum pendek itu menunjukkan jam. Kita cari menitnya. Tadi jarum apa ya yang menunjukkan menit? Ya, betul, jarum panjang. Kita lihat jarum panjangnya. Oh, jarum panjangnya ada di angka 2, Bu. Gitu ya. Nah, berarti menitnya berapa ya? Menitnya 10 menit. Jadi, itu jamnya menunjukkan jam 10 lebih 10 menit. Gitu. Kok bisa gitu, Bu? Iya, karena coba kamu perhatikan deh di layar, ada keterangannya. Jarum panjang ya, berpindah 1 angka setiap 5 menit. Jadi, angka misal awalnya di 12, terus ke angka 1, berarti menitnya itu berapa menit? 5 menit, terus berpindah. Dari 1 ke 2, berpindah 5 menit. Berarti 5 ditambah 5 berapa? 10. Nah, dan itu seterusnya. Kalau misalkan, Bu, jarum panjangnya ada di angka 7, menitnya berapa ya? Nah, coba dilihat. Itu dilurus dengan angka 7, berapa menitnya? 35. Jadi kalau jarum pendeknya di 10 berarti jam 10, menitnya di 35, di 7 berarti sama dengan 35 menit, jadinya jam 10.35 menit dan gitu seterusnya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Tadi gimana? Tadi jarum pendek menunjukkan jam, terus perpindahan tiap 1 angkanya menunjukkan 1 jam. Kalau jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum panjang berpindah 1 angka setiap 5 menit. Oke, kita lanjut. Kita supaya kalian lebih memahami
materi jam ini, coba kita lihat di contoh. Nah, ayo kita lihat di jam yang warna coklat dulu, yang paling atas. Di situ jarum pendeknya, lihat ya, yang lebih pendek itu menunjukkan ke angka 9. Dan jarum panjangnya di angka 12. Tadi yang menunjukkan jam, tadi yang menunjukkan jam ini tuh, yang menunjukkan jam jarum apa? Jarum pendek. Nah, kalau misalkan jarum pendeknya ada di 9, berarti 9-nya bentar. Nah, 9-nya berarti jam 9. Nah, panjangnya di mana? Di 12. Di 12 berarti sama dengan 0 gitu. Jadi jam berapa kalau ditunjukkan oleh jam coklat tersebut? Jam 9.00. Ya, oke lanjut. Selanjutnya di bawahnya. Bawahnya jam coklat itu. Nah, di situ jarum pendek menunjukkan angka berapa nih? Angka 6. Lalu jarum panjangnya menuju angka setelah 12 tadi apa? Kalau lihat contohnya dari atas 1 ya, berarti sama dengan kalau 1 tadi menunjukkan menit ke berapa? 5, betul. Jadi jamnya jam 6, menitnya di 5, sehingga ditulis pukul 6.05. Artinya jam 6 lebih 5. Oke, lanjut. Nah, Bu, selanjutnya yang warna ungu itu, yang sebelahnya coklat. Nah, itu kok jarumnya kelihatan cuma 1 ya, Bu? Enggak. Itu ada yang warna pink. Ya, kelihatan ya. Nah, kita amati dulu. Jarum pendeknya ada di mana ya, gitu ya. Jarum pendek ada di antara 9 dan 10. Dan jarum panjangnya ada di 6. Nah, gini kalau seperti ini mungkin lebih kebingungan ya, karena jarum pendeknya tidak tepat di satu angka, di salah satu angka. Nah, seperti ini ya anak-anak, diperhatikan. Ketika kenapa kok nggak lurus ya, Bu, dengan kenapa kok tidak lurus? Jarum pendeknya kok tidak lurus di salah satu angka? Ini karena semakin jarum panjang itu tadi menuju angka 12, maka jarum pendek akan bergerak ke angka selanjutnya. Jadi seperti ini anak-anak. Tadi kan kalau menunjukkan angka 12, ya, itu kan berarti sama dengan menitnya di 0, ya. Lalu bergerak menuju angka 1 hingga ke angka 12 lagi kan nantinya. Seperti itu ya. Nah, ketika si 12 itu tadi mau ke jarum panjang itu tadi dari angka 12 dan berputar ke angka 12 lagi, itu jarum pendeknya itu akan bergerak semakin ke angka selanjutnya gitu. Nah, Bu, kalau misalkan di tengah-tengah gitu berarti jam berapa ya? Nah, kalau misalkan ada di tengah-tengah, kita lihat angka sebelumnya, angka yang paling kecil. Angka berapa? Angka 9. Jadi itu menunjukkan jam 9 anak-anak. Cuman menitnya kita lihat, itu kalau 6 menitnya berapa? 3.30. Jadi jam 9.30 memang berada di tengah-tengah anak-anak. Ya karena itu tadi, karena semakin jarum itu menuju angka 12 lagi, jarum pendek itu akan bergerak semakin menuju angka selanjutnya. Seperti itu. Ya, bisa dibayangkan ya. Nah, lanjut yang terakhir. Di situ kalian bisa melihat angka di angka 7 ya. Ya, kalau ya jarum panjang udah ada di angka 7 tapi tidak tepat di angka 7. Ya kan? Ada di menuju 7 tapi belum tepat di 7. Ya.
Nah, Ibu tadi kan udah menjelaskan ya, semakin jarum panjang itu menuju angka 12, maka jarum pendeknya tuh mengikuti untuk ke angka selanjutnya gitu. Karena menunjukkan jam itu tadi, berarti sudah hampir 1 jam, hampir berpindah 1 jam gitu. Nah, kita lihat itu udah di 7 tapi belum tepat di 7. Jamnya ada di angka jarum pendeknya itu ya. Lalu jarum panjangnya di angka 10. Nah, ketika jarum panjang, berarti kalau angkanya 10, menitnya di berapa? 50 ya. Nah, kita lihat, oh ternyata belum tepat di 7, Bu. Berarti itu tetap di jam 6 lebih 50 gitu. Jadi, seperti itu ya, Nana. Jadi, dilihat menitnya gitu. Nah, beda kalau misalkan panjangnya itu ada di angka 1 dan jarum pendeknya itu tepat di 7. Itu baru jam 7 lebih 5. Kalau di 2 lebih 7 lebih 10. Kalau misalkan seperti itu, berarti itu artinya jam 6.45 itu. Ya, jam 6.50. Ya, maaf, maksudnya jam 6.50 sebelum jam 7 karena belum tepat di 7. Ya, dan jarum panjang tidak di 12. Jadi belum jam 7 gitu. Paham ya? Nah, oke. Menentukan tanda waktu 24 jam. Jadi anak-anak gini, satu hari tadi ada berapa jam ya? Dalam satu hari ada 24 jam ya. Nah, gimana cara penulisannya ya, Bu? Kan ada 24 jam nih, berarti ada 24 jam. Tapi di jam dinding itu kok angkanya cuma 12? Ya kan? Pasti di situ juga bingung juga ya. Padahal nanti kalau menunjukkan jam 1 sore atau jam itu bagaimana ya, Bu? Gitu. Oke, kita akan bahas di sini. Nah, untuk penulisan tanda waktu 24 jam, waktu setelah pukul 12 siang ditulis pukul 13.00. Kenapa kok 13.00? Yaitu meneruskan dari jam 12 siang. Setelah 12 angka berapa? 13. Setelah 13 berapa? 14. Berarti menunjukkan jam 2 sore dan seterusnya hingga 24.00. Nah, jam 24.00 itu tepat tengah malam atau jam 12 malam. Nah, itu loh, pukul 12 malam atau pukul 24.00 disebut juga pukul 00.00. Jadi kalian mungkin akan melihat 24.00 tapi di jam mungkin di HP kalian atau di HP orang tua kalian itu kebanyakan ditulisnya mungkin 00.00 gitu untuk jam 12 malam. Nah, supaya tidak bingung, nah untuk lebih memahami, ayo kita pahami contoh berikut ini ya. Nah, kita lihat di jam yang warna hijau dulu. Di situ di bawahnya ada keterangan pagi. Oke. Nah, kalau pagi penulisannya gimana ya, Bu? Oke. Kita pahami di sebelumnya ya. Nah, untuk penulisan tanda 24 jam waktu setelah pukul 12.00. Jadi kalau misalkan jam 3 pagi masih pagi nih, belum, berarti itu setelah jam 12 atau sebelum? Sebelum ya, sebelum jam 12 siang ya. Berarti penulisannya tetap anak-anak, yaitu pakai angka 1 sampai 12 tetap sama, oke? Nah, kita lihat jarum pendeknya ada di mana? Oh, jarum pendeknya ada di antara 3 dan 4, Bu. Oke, di antara 3 dan 4. Nah, tadi bagaimana kalau berada di antara kedua angka? Kita ambil angka sebelumnya. Sebelumnya itu berapa? Di angka 3. Berarti jam 3 itu anak-anak. Jam 3. Dan kalau misalkan jarum pendek tadi menunjukkan apa? Jarum pendek menunjukkan menit ya. Kalau misalkan menitnya di 7, berarti itu menunjukkan jam menit keberapa? Menit ke-35 sehingga ditulis 3.35 atau jam 3 pagi lebih 35
menit tuh ya. Lanjut ya supaya kalian paham. Nah, di jam yang warna ungu ini itu ada keterangannya malam anak-anak. Nah, kalau malam itu setelah siang atau sebelum siang? Setelah ya pastinya. Kita urutannya siang terus setelah itu malam. Nah, kita lihat jarum pendeknya di mana? Jarum pendek ada di pukul 9. Dan jarum panjangnya ada di angka 2. Nah, berarti menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit malam hari gitu ya. Nah, penulisannya gimana, Bu? Nah, penulisannya gini. Tadi kan kita udah sepakat ya kalau setelah 12 siang berarti ditulisnya 24 jam. Oke, kita hitung kalau jam 1 siang berarti berapa tadi? 13 ya. Kalau jam 2 siang berarti 14, seterusnya hingga kalau di angka 9 itu 21 nulisnya. Jadi 9 itu kalau menunjukkan angka 9 malam itu menulisnya 21 anak-anak. 21 menitnya lebih berapa tadi? 10 menit sehingga ditulis 21.10 menit atau jam 9 lebih 10 menit malam gitu ya. Nah, lanjut. Untuk jam yang warna biru nih, di situ tulisannya sore. Kalau sore berarti udah lebih setelah 12 siang atau sebelum ya? Setelah. Oke. Jadi jarum panjangnya ada di 4, berarti jam menunjukkan jam 4. Terus panjangnya ada di 2, berarti menunjukkan jam menit, yaitu lebih berapa? 10 menit gitu ya. Nah, kalau nulisnya bagaimana? Kalau 4 coba kalian hitung nanti ya. Jadi satu tadi berapa? 13. Kalau jam 2 siang jam 14. Kalau 13 5, jam 3 berarti 15. Kalau jam 4 berarti 16. Menitnya tetap sama 16.10. Berarti menyatakan bahwasannya itu jam 4 sore lebih 10 menit gitu ya. Oke. Nah, ini ada lanjutannya. Oke, supaya kalian lebih paham lagi, kita cari contoh lagi gitu ya. Nah, di jam yang warna hitam, tulisannya pagi di situ. Berarti tetap ditulis sama. Angka pendeknya di mana? Di 6 ya. Berarti kalau panjangnya di 12 berarti 00. Berarti jam 6.00. Nah, lanjut. Warna yang jam warna biru. Jam warna biru itu jarum pendeknya ada di jarum pendek ada di 10 ya. Jarum pendek di 10 dan jarum panjang di 2 itu berarti, tapi di situ ada keterangannya malam. Jadi kita nggak pakai angka aslinya ya, pakai 22. Tadi 9 kan 21, berarti 10 berarti 22. Berarti artinya jam 10 lebih 10 menit malam. Gitu. Nah, lanjut yang siang, tadi kan setelah jam 12 siang, berarti kalau menunjukkan jam 2 siang, itu berarti pakai angka, bukan angka asli ya, bukan angka yang ada di bukan angka yang ada di jam. Jadi pakai 14. Nah, itu ternyata panjangnya ada di 1, berarti lebih 5 menit. Sehingga ditulis jam 14.00. Berarti kalau misalkan ada tulisannya 14.05 itu berarti menunjukkan bahwasanya jam 2 siang lebih 5 menit. Anak-anak. Nah, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan membaca bacaan atau literatur yang ada ya, supaya pengetahuan kalian tuh semakin luas. Oke? Mantap. Nah, kita tadi udah belajar apa aja, yaitu satu waktu, jam, dan menit. Kita udah juga belajar mengenai jam dinding atau jam dinding yang ada di rumah kalian, bagaimana menunjukkan jam, yaitu ketika jarum pendek menunjukkan apa tadi? Jam. Jarum panjang menunjukkan apa? Menit. Nah, seperti itu ya. Jadi diingat-ingat dan tadi juga dipahami bahwasanya kalau misalkan ketika jarum pendek itu tidak tepat di suatu angka, itu ngambil yang paling sebelumnya atau angka yang paling kecil. Karena kenapa kok nggak tepat? Karena semakin jarum panjang itu menuju angka 12, maka jarum pendek akan menuju juga angka selanjutnya.
lanjutnya pada jam gitu ya. Kalian semoga bermanfaat. Ibu juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk terus belajar. Ya, semoga semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.